Dasar kau bajingan. Zeva menginjak kaki Boy dengan kuat. Boy sontak mundur 2 langkah dan memegangi kaki yang berdenyut. Sangat aneh. Kakinya seperti diinjak benda berat, bukan kaki kecil seorang gadis. Wanita jalang. Boy berlari untuk menyerang Zeva. Gadis itu diam di tempat, kemudian menghantam wajah Boy dengan kepalan tangannya. Boy mundur beberapa langkah. Ia bisa merasakan sesuatu mengalir dari lubang hidungnya. Apa? Boy terkejut saat melihat darah. Dia mimisan. Aku masih belum selesai. Zeva berlari ke arah Boy, kemudian memberikan pukulan ringan beberapa kali di dada remaja itu. Boy memegangi dadanya. Jangan cengeng, itu cuma pukulan kecil. Zeva tertawa. Jalang? Boy mengayunkan tangannya untuk memukul Zeva. Wah, santai. Gerakanmu sangat mudah ditebak, tahu? Kau harus belajar memukul dengan benar. Hahaha. Zeva menghindari setiap pukulan yang dilayangkan oleh Boy. Bangsat. Boy menggerakkan kaki untuk menendang. Zeva menangkap kaki Boy. Ia menariknya, membuat Boy langsung kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Selain berlatih memukul, kau harus melatih keseimbanganmu dengan benar. Zeva mencengkram pergelangan kaki Boy. Tunggu, apa yang kau... Boy berteriak kuat saat Zeva menggerakkan pergelangan kakinya. Santai, aku hanya meregangkan ototmu saja kok. Palingan sakit beberapa menit saja. Zeva menjatuhkan kaki Boy. Hei! Zeva berjongkok di depan Boy. Remaja itu menatap Zeva dengan kedua mata berair. Kenapa kau menangis? Sakit ya? Jangan nangis dong. Zeva mengusap air mata Boy yang jatuh. Tangannya langsung ditepis oleh remaja itu. Kau tidak akan bisa bergerak selama beberapa menit. Jadi santailah di sini. Kalau kau memaksakan diri, kakimu tidak akan bisa digerakkan selamanya. Zeva tersenyum. Dia mengambil kaos milik Kenzo yang belum sempat dipakainya. Selesai memakai kaos, Zeva keluar dari ruang ganti. Oh, Kenzo? Zeva menatap Kenzo yang ada di luar. Kau menungguku? Tanya Zeva. Iya. Kenzo melirik ke dalam ruangan karena pintu belum tertutup. Tidak perlu khawatir, aku sudah memberinya pelajaran, ujar Zeva. Aku tidak khawatir, aku hanya kagum. Kenzo berdiri di sana sejak Boy masuk ke dalam. Awalnya dia ingin menolong Zeva, namun saat Zeva melindungi dirinya sendiri, dia tahu bantuannya tidak diperlukan. Bajumu besar ya? Zeva memasukkan kaos ke dalam celananya. Kau saja yang kecil, ujar Kenzo. Terima kasih atas penilaianmu yang menyebalkan, bala Zeva, membuat senyuman di wajah Kenzo muncul. Kau akan ke kantin lagi? Tanya Kenzo. Tidak aku malas. Zeva menggandeng lengan Kenzo membuat remaja itu mengerutkan dahi. Oh. Zeva sontak melepaskan lengan Kenzo. Ia jadi berkeringat. Zeva kebiasaan menggandeng lengan laki-laki ketika ia merasa nyaman bersamanya seperti sang ayah, Zafi, para pamannya, dan para sepupunya. Sial, tanpa sadar. Zeva merasa malu, jadi dia sudah nyaman dengan Kenzo, meski mereka baru mengenal beberapa hari. Tidak apa-apa, aku tidak masalah kalau kau mau menggandengku, tapi aku kurang suka. Bagaimana jika seperti ini? Kenzo menarik tangan Zeva dan menggenggamnya dengan erat. Hei, apa kau tidak suka? Kenzo menarik tangan Zeva dan mengecup punggung tangan itu. Zeva malah tertawa. Kenapa tertawa? Hanya saja kau sangat imut. Zeva menarik pipi Kenzo. Imut? Benarkah? Seberapa? Kenzo mendekatkan wajahnya pada Zeva. Hei! Kenzo ditarik oleh Zafi. Apa yang kau lakukan pada saudariku, sialan? Tanya Zafi. Kami hanya bicara, jawab Kenzo. Kau terlihat ingin menciumnya, ujar Zafi. Menciumku? Zeva terkejut. Tidak kok. Kenzo menunjukkan wajah polos. Kau berpura-pura polos. Zeva, boleh ku hajar dia? Tanya Zafi. Zeva. Zafi terheran karena tidak menerima jawaban. Saat menatap saudarinya, Zafi mengerutkan dahi karena Zeva memerah. Kenapa wajahmu merah? Tanya Zafi. Kau baik-baik saja kan? Kenzo hendak menyentuh wajah Zeva, namun gadis itu menepis tangannya. Tentu, aku hanya sedikit kepanasan di sini. Aku pergi dulu. Dah. Zeva berjalan cepat sambil mengibasi wajahnya.
Zeva tidak bisa mengendalikan debaran aneh di dadanya. Di saat seperti ini, Zeva ingin membunuh seseorang. Sialan, Boy melempar kaleng soda yang sudah kosong. Jelang itu berani sekali dia. Boy masih tidak bisa menerima kekalahannya. Dia tidak menyangka, tidak bisa berkutik di hadapan Zeva. Bagaimana bisa dia memiliki kekuatan sebesar itu? Boy menatap pergelangan kaki yang terasa lebih baik sekarang. Zeva benar-benar meregangkan, bukan melukainya. Tentu saja ada maksud lain dalam hal ini. Zeva ingin mengatakan kalau dia takut melukai Boy. Dengan kata lain, Zeva meremehkan Boy. Boy beruntung. Tidak ada seorang pun yang masuk ke ruang ganti sebelum dia keluar. Hei Boy. Boy menatap para bawahannya yang berjalan mendekat. Kau dari mana saja? Kenapa tidak menghubungi kami? Mereka duduk di sekitar Boy. Ada masalah kecil, ujar Boy. Ada apa dengan hidungmu, Boy? Boy tersentak. Dia sontak memegangi hidungnya yang masih berdenyut. Sampai sekarang, hidung Boy memerah setelah dihantam kuat oleh Zeva. Aku menghantamkan kepalaku sendiri ke meja, ujar Boy. Kau pasti ingin melatih kekerasan kepalamu, kan? Boy memang hebat. Iya, Boy tertawa sombong, walau dia sedikit berkeringat. Jika orang-orang lain tahu dia habis dikalahkan seorang gadis, mereka akan menatapnya berbeda. Tidak akan ada lagi Boy Sandy yang berani dan luar biasa. Kalian sudah mengurus semuanya kan? Tanya Boy. Tentu, kami sudah pastikan semua orang tuh bungkam. Boy menyuruh semua bawahannya untuk membungkam mulut orang-orang yang menonton pertarungannya dengan Kenzo saat itu. Sekali lagi, Boy beruntung karena rumor kekalahannya melawan Kenzo belum tersebar luas. Sekarang, aku harus mengurus Jalang itu dan teman-temannya. Boy mengepalkan kedua tangan. Zeva pasti terus mendesak Boy untuk keluar dari sekolah, sesuai taruhan mereka. Apa kau sudah mencoba menyewa pembunuh bayaran? Aku ingin melakukan itu, tapi kurang seru. Aku akan menghabisinya dengan tanganku sendiri. Tapi sebelum itu, aku harus bersenang-senang, ujar Boy. Boy, aku punya ide. Bagaimana jika menangkap salah satu teman-temannya? Pertanyaan itu membuat Boy langsung setuju. Siapa yang harus kita tangkap? Boy menanyakan pendapat semua orang. Maxim. Bajingan itu sangat menyebalkan. Dia membuat gadisku memutuskan hubungan kami. Gio, dia sok cool. Aku ingin sekali melihat wajahnya saat hampir mati. Gadis bernama Lian itu tidak buruk. Kita bisa memakainya beberapa kali. Dia tertawa. Wah, kau mesum, Bung. Yang di sebelah menepuk bahunya. Bagaimana dengan saudara kembarnya? Tanya yang lainnya. Aku setuju. Di antara semua orang, Jalang itu pasti paling menyayangi saudaranya. Selain itu, Boy mengingat saat Zafi terus meremehkannya. Saat dia tertangkap, aku akan mematahkan kedua kakinya terlebih dahulu, ujar Boy. Boy, bukankah itu dia? Salah satu dari mereka menunjuk Zafi yang sedang berjalan sambil menatap layar ponselnya. Bawa dia kemari, ujar Boy. Dua di antara mereka mendekati Zafi. Sadar ada yang mendekat, Zafi langsung menoleh. Keduanya hendak memukul Zafi, namun remaja itu menghindari mereka dengan mudah. Zafi melirik Boy yang masih duduk di tempatnya. Hei, bajingan. Seseorang menarik leher kaos Zafi. Boy, shh. Aku sedang datang kemari untuk mencari sinyal, bukan untuk berkelahi. Zafi menyesal dia datang ke rooftop. Bisa-bisanya dia lupa kalau tempat itu dikuasai oleh Boy. Kami tidak peduli. Kemari. Zafi diseret mendekati Boy. Tiba di depan Boy, Zafi menepis tangan yang memegangi kaosnya. Ada apa? Aku tidak bisa berlama-lama, jadi cepatlah. Zafi masih berusaha mencari sinyal. Kau sekarang adalah Sandra, ujar Boy. Hah? Zafi kembali menatap Boy dengan wajah heran. Sandra? Aku. Jika saudaramu tidak datang kemari, maka kami akan menghabisimu di sini, ujar Boy. Wow, aku takut. Zafi mengedikkan bahu dan kembali mencari sinyal. Diabaikan, Boy merasa kesal. Dia langsung memberikan isyarat kepada semua orang untuk mengeroyok Zafi. Sebagian kecil bergerak untuk menghajar Zafi. Remaja itu menghindar dengan mudah sambil mengangkat telepon dari sang ibu. Iya, Ma. Zafi bicara dengan Violeta. Zafi, besok malam ada acara. Kau dan Zeva bisa datang kan? Tanya Violeta. Bisa dong. Zafi menendang orang di depannya. Melihat mereka terjatuh, yang lain langsung bergerak serentak.
Persiapkan diri kalian ya, besok wajah kalian akan diketahui, ujar Violeta. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama, Ma. Zafi menghindari saat seorang mengayunkan balok ke arahnya. Zafi menarik lengan pembawa balok, menendang perutnya, kemudian merebut balok itu. Zafi, kau baik-baik saja kan? Aku mendengar suara teriakan. Apa kau berkelahi? Tanya Violeta. Tidak kok, Ma. Maxim meninggalkan ponselnya kepadaku. Aku sedang menonton film aksi. Zafi menghantam perut remaja yang melompat ke arahnya menggunakan balok. Zafi kembali bicara dengan Violeta di telepon tanpa berhenti menghadapi semua orang. Sampai akhirnya mereka tidak sanggup untuk bangkit lagi. Iya, Ma, aku akan menelpon lagi nanti. Aku sayang Mama. Dah. Zafi mematikan telepon lalu menghantam wajah seseorang yang masih memiliki tenaga. Zafi menatap Boy yang terkejut sampai tidak bisa bergerak. Zafi melangkah mendekat. Saat itulah Boy mengambil kuda-kuda untuk melawan Zafi. Kak, kau pikir aku takut padamu? Aku tidak. Boy tidak bisa bicara lagi karena tatapan yang diberikan Zafi kepadanya sudah cukup untuk membuatnya bergetar ketakutan. Kenapa kau tidak menyerang dan hanya diam? Kalau kau memang berani, seharusnya kau lawan aku sendiri. Bukannya mengerahkan kroco-kroco tidak bergunamu itu. Zafi memasukkan ponsel ke saku celananya. Kenapa tidak menjawab? Oh, kau takut padaku? Zafi tersenyum miring. Bajingan. Boy bersiap memukul Zafi. Namun Zafi menahan tangannya kemudian menghantam perut Boy dengan kuat. Boy terkejut. Sakit, sangat sakit. Bahkan nafasnya sempat terhenti beberapa detik. Boy berlutut sambil memegangi perutnya. Ia bergetar kuat. Aku sangat ingin menghajar wajahmu. Tapi Zeva akan marah. Zafi mengusap tangannya. Kau? Boy tersedak saat Zafi menginjak lehernya. Apa aku patahkan saja ya? Zafi menatap Boy dengan tatapan yang mampu membuat air mata Boy mengalir keluar. Tidak, tidak boleh. Zafi melepaskan leher Boy. Ia berjanji tidak akan menghajar Boy pada Zeva. Tapi ia baru saja mengingkari janji dengan menyerang Boy 2 kali. Gara-gara kau, aku harus melakukan pengakuan. Zafi menghela nafas dan keluar dari rooftop. Boy masih di tempat. Ia memegangi lehernya sendiri sambil membayangkan kalau Zafi benar-benar mematahkannya. Jantung Boy berdetak lebih kencang, rasa takut yang ia rasakan benar-benar nyata. Lebih buruk dibandingkan berhadapan dengan kemarahan ayahnya. Siapa dia sebenarnya? Boy yakin mereka bukan warga negara biasa. Zeva bolos kelas. Tidak, sebenarnya bukan bolos. Guru yang mengajar tidak bisa datang karena sakit, sehingga satu kelas mendapatkan tugas. Malas untuk mengerjakan tugas, Zeva kabur dari kelas. Dia pergi ke perpustakaan. Untuk apa? Ya untuk tidur lah. Zeva tidak mungkin datang ke UKS. Setiap kali dia ingin tidur, lama-lama petugas UKS akan sadar kalau Zeva adalah anak yang nakal. Zeva menatap rak penuh buku. Ia mencoba mencari buku paling tebal dengan sampul agak tipis untuk dijadikan alas. Sekitar 2 menit mencari, mata Zeva tertuju pada sebuah buku yang ada di rak paling atas. Baiklah, walau Zeva tidak bisa mengambil buku itu dengan berjinjit, dia bisa menggunakan kursi untuk mengambilnya. Namun, sebelum Zeva mengambil kursi, seseorang datang dan berdiri di belakangnya. Ia mengambilkan buku yang dituju oleh Zeva, membuat Zeva sontak menoleh. Hei, tukang bolos, ujar Kenzo. Kau ngapain di sini? Kau juga bolos ya? Jawab Zeva. Shh. Kenzo menempelkan telunjuk di bibirnya. Ups, Zeva lupa kalau tidak boleh berisik di perpustakaan. Apalagi petugas perpustakaan adalah orang yang galak. Aku kemari untuk membuat tugas, ujar Kenzo. Lalu kenapa mengambil buku itu? Kau mengambilkannya untukku? Tanya Zeva. Tidak, aku ingin membacanya nanti. Kenzo berjalan ke arah meja. Kalau kau membacanya nanti, berikan padaku dulu. Zeva menyusul Kenzo. Kau mau ngapain? Kenzo duduk. Zeva juga duduk di depannya. Menjadikannya sebagai bantal, ujar Zeva. Buku ini keras. Bodoh Kedua mata Zeva membulat saat Kenzo mengeluarkan sesuatu dari tas yang ia bawa. Itu adalah sebuah bantal. Berikan padaku. Bibir Zeva ditutupi oleh Kenzo saat dia berteriak lagi. Jangan sampai kita ketahuan, bisik Kenzo. Kau pikir kita melakukan tindakan kriminal?
Zeva mengambil bantal yang diberikan oleh Kenzo. Iya, kau sudah bolos kelas. Kenzo membuka buku catatannya. Kau juga. Sudah aku bilang, aku mengerjakan tugas di sini. Kenzo mulai mengerjakan tugasnya. Dengan membawa tasmu, Zeva menatap Kenzo dengan datar. Setelah ini kan jam pulang. Aku malas kembali ke kelas, ujar Kenzo. Iya deh, iya. Zeva meletakkan kepalanya di atas bantal. Rasa ngantuknya hilang begitu saja. Zeva merasa kesal, tapi nyaman di saat yang bersamaan. Zeva juga bisa mencium aroma lembut coklat dari bantal itu. Tunggu, coklat? Apa kau memakai shampoo dengan aroma coklat? Tanya Zeva. Iya, bagaimana kau tahu? Tanya Kenzo. Bantalmu bau coklat, enak. Zeva mencium aroma bantal secara terang-terangan membuat Kenzo terkejut dengan tindakannya. Ada apa? Zeva heran saat wajah Kenzo memerah. Tidak ada apa-apa kok. Kenzo mengusap wajahnya. Apa kau punya earphone? Tanya Zeva. Iya. Kenzo mengeluarkan earphone Bluetooth miliknya. Terima kasih. Zeva menyambungkan benda itu pada ponselnya kemudian memainkan sebuah musik untuk membantunya tidur. Alunan musik yang lembut tidak membuat Zeva mengantuk. Sebaliknya, dia terus menatap ke arah Kenzo. Remaja itu fokus pada tugasnya, tidak menyadari jika Zeva terus menatapnya dari tadi. Kenzo, kau tampan. Perkataan Zeva membuat Kenzo berhenti menulis. Kenzo menatap Zeva. Gadis itu memberinya tatapan polos. Kau sangat tampan. Aku tidak pernah menyangka akan menemukan laki-laki yang lebih tampan dari ayahku, ujar Zeva. Terima kasih. Kenzo berdehem. Akan bagus jika aku punya pacar setampan dirimu. Kalimat itu membuat Kenzo terkejut. Tapi hal terburuknya, para gadis liar akan iri kepadaku dan mencoba merebut pacarku. Serba salah kalau punya pacar ganteng. Zeva menghela nafas. Kenzo merasa aneh saat sadar Zeva tidak bermaksud menembaknya. Kenzo, apa kau tertarik pacaran? Tanya Zeva. Tidak. Kenapa? Tidak ada yang menarik. Wah, jadi kau memiliki selera yang tinggi. Seperti apa? Zeva tersenyum jahil. Gadis yang imut. Seperti aku? Zeva tertawa. Iya. Kenzo tersenyum. Sekarang giliran Zeva yang memerah. Selamat datang Tuan Aguero. Kepala keluarga Sandy, Roy Sandy, menyambut kedatangan Marcelo di kediamannya. Saya tidak menyangka Anda bersedia datang ke gubuk sederhana kami, ujar Roy. Gubuk sederhana ya? Marcelo duduk di sofa, menoleh sekeliling. Lukisan hasil lelang, guci langka, lampu dari kristal, lantai dengan titik-titik permata. Ruangan ini sangat mahal, walau tidak semahal ruang tamu Mansion Aguero. Aku minta maaf karena datang tanpa memberitahu, ujar Marcelo. Tidak masalah Tuan Aguero, kedatangan Anda adalah berkat untuk keluarga kami, Caboy. Berkat? Marcelo tersenyum kecil. Kata-kata manis yang dilontarkan Roy terasa menggelikan. Tuan Aguero, saya ingin memperkenalkan putra sulung saya, Mario Sandy. Roy memperkenalkan Mario, kakak Boy. Selamat sore, Tuan Aguero. Senang bertemu dengan Anda, ujar Mario. Senang bertemu denganmu juga, Tuan Muda Sandy. Marcelo menatap Mario dengan lekat. Sesuai laporan yang dia dapatkan, seorang pemuda tampan dengan penampilan baik. Jika boleh saya tahu, apa tujuan Anda datang mengunjungi kediaman kami, Tuan Aguero? Tanya Roy. Aku hanya ingin berkunjung sebentar sekaligus menyerahkan undangan ini secara langsung. Marcelo mengeluarkan sebuah amplop dari saku jasnya, lalu meletakkannya di atas meja. Itu adalah undangan pesta kelompok Aguero. Yang diundang adalah semua keluarga pendukung Aguero, orang-orang yang kekuatan hebat yang berdiri dengan nama Aguero dan para anggota keluarga Aguero. Padahal Anda tidak perlu repot-repot menyerahkan undangan secara langsung, ujar Roy. Tidak masalah, lagi pula jadwalku kosong selama beberapa jam. Aku harap seluruh anggota keluargamu bisa datang. Marcelo mengangkat cangkir teh. Besok malam aku akan membuat debut pertama putra dan putriku. Marcelo tersenyum. Mendengar itu, Roy tidak bisa menahan senyumannya. Pesta seperti ini sering diadakan oleh kelompok-kelompok besar. Salah satu tujuannya memperkenalkan anak-anak mereka yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Para tamu undangan akan mendapatkan kesempatan untuk menggoda mereka dan menjadikan bagian dari anggota keluarga inti.
Aku hanya pernah membawa mereka ke pertemuan, tapi tidak dengan pesta. Jadi mereka pasti gugup, terutama putriku, ujar Marcelo. Anda tidak perlu khawatir, Tuan Aguero, putra saya akan mendampingi putri Anda selama pesta berlangsung. Roy menepuk punggung Mario. Jika Anda mengizinkan, Tuan Aguero, Mario tersenyum. Dia sendiri tidak mungkin membuang kesempatan besar untuk menjadi menantu keluarga Aguero. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Kuharap kau bisa menjaga putriku dengan baik. Marcelo mengangguk. Saya yang seharusnya berterima kasih karena Anda telah mengizinkan saya untuk melakukan ini, ujar Mario. Jam berapa ini? Aku harus pergi sekarang. Marcelo berdiri. Roy dan Mario berjalan mengantar Marcelo dari belakang. Dalam perjalanan, mereka melihat Boy yang baru tiba. Kedua mata Boy langsung membulat saat melihat Marcelo. Tentu saja dia tahu siapa Marcelo, karena dia sudah pernah melihat fotonya beberapa kali dan juga menghafal wajahnya. Marcelo berhenti di depan Boy dan menatap remaja itu dengan tajam. Ingin rasanya Marcelo menggerakkan tangan lalu mencekik bocah itu hingga nyawanya meluap. Selamat sore, Tuan Aguero, ujar Boy. Marcelo tidak memberikan balasan. Ia langsung berjalan masuk ke dalam mobil. Setelah kepergian Marcelo, Roy merangkul bahu Mario dan tertawa senang. Bagus sekali putraku, kau memiliki banyak kesempatan untuk menjadi menantu keluarga Aguero sekarang, ujar Roy. Iya ayah, Mario tersenyum. Apa? Apa maksud ayah? Boy terkejut. Boy, kakakmu baru saja mendapatkan izin dari Tuan Aguero untuk menemani Nona Aguero selama pesta nanti, ujar Roy. Menemani Nona Aguero? Boy bergetar. Ia menatap kesal ke arah Mario yang memasang senyum sombong. Sialan, kenapa dia malah mendapatkan kesempatan besar sekarang? Seharusnya akulah yang mendapatkan kesempatan ini. Boy mengepalkan kedua tangannya. Jika dia bisa menemani sang putri malam itu, orang-orang di dunia mereka tidak akan lagi ada yang memandang rendah dirinya. Aku masuk duluan, masih ada banyak hal yang harus kukerjakan. Roy masuk ke dalam ruangan dengan tawa yang masih terdengar. Kenapa? Mario mendekati Boy. Kau sialan. Kita harus bersaing dengan adil, bukan? Mario berjalan melewati Boy. Remaja itu menggertakkan giginya dengan kesal. Hari ini benar-benar hari yang sial. Oh, tidak. Zafi berteriak kesal saat ia mati dalam game online yang sedang dimainkannya. Ini tidak adil, dia pasti bermain curang. Zafi harus menunggu untuk babak berikutnya. Tuan muda, apa Anda ingin AC-nya dinyalakan? Tanya pengemudi. Iya, nyalakan saja, sangat panas di sini. Zafi telah melepaskan 3 kancing atas kemejanya. Dia dan Zeva sedang dalam perjalanan kembali menuju ke Mansion Aguero, tempat mereka tinggal sebelumnya, sekaligus tempat pesta akan diadakan malam ini. Zafi menatap Zeva dengan heran. Sepanjang perjalanan, gadis itu fokus terus pada ponselnya. Dia sedang bercakap-cakap dengan seseorang lewat pesan. Beberapa kali Zeva tersenyum atau tertawa pelan, seperti seorang gadis muda yang sedang PDKT. Zafi diam-diam melirik nama yang diajak Zeva bicara, Tuan Marino. Zafi langsung berdecak membuat Zeva meliriknya dengan tajam. Ngapain kau? Tanya Zeva. Kenapa kau terus mengirim pesan kepadanya? Kemarin malam juga kau begadang untuk itu kan? Apa kau jatuh cinta kepadanya? Tanya Zafi. Memangnya hanya orang jatuh cinta yang boleh saling mengirimkan pesan? Zeva berdecak kesal. Iyalah. Omong kosong. Zeva membalas pesan lagi. Dia tersenyum lembut. Lihatlah wajah itu. Kenzo pasti titisan dewa sampai bisa membuat penyihir terjahat tersenyum seperti itu, gumam Zafi. Apa kau bilang? Zeva menarik rambut Zafi. Aduh, kenapa kau menarik rambutku? Sakit sialan. Zafi mencoba melepaskan tangan Zeva. Pengemudi hanya bisa diam. Dia tidak bisa ikut campur dalam masalah mereka. Alasan terbesarnya dia tidak mau ikutan dijambak. Sekitar 10 menit mereka tiba di Mansion Aguero. Para pelayan ada di halaman untuk menyambut kedatangan mereka. Begitu pula dengan kedua orang tua Zeva dan Zafi yang telah berdiri cukup lama. Selamat datang di rumah sayang-sayangku. Violeta memeluk Zeva dan Zafi dengan erat. Apa yang terjadi dengan rambutmu, Zafi? Tanya Violeta.
Oh, ini... Zafi ingin menjawab jujur, tapi karena Zeva menatapnya dengan tajam, dia mengurungkan niatnya. Sudah lama, aku lapar. Bagaimana kalau kita makan? Zeva menarik tangan Violeta. Baiklah, kebetulan ayah kalian memasak khusus untuk hari ini. Violeta melirik Marcelo. Jadi, papa memasak. Zafi terkejut. Iya, khusus untuk kalian. Marcelo merasa bangga. Ayo masuk. Zeva dan Zafi berjalan di belakang kedua orang tua mereka. Keduanya masih merasa canggung saat mendengar Marcelo memasak. Mereka tahu ayah mereka bisa membuat sesuatu yang enak, tapi apa kepala koki tidak mengamuk? Bisik Zeva. Aku yakin dia sedang menangis di kamarnya. Kenapa papa suka sekali membuat orang tua itu sedih? Zafi merasa bersalah kepada kepala koki. Pria itu pasti sedih karena Marcelo menghancurkan dapur demi membuat beberapa hidangan. Di meja makan, mereka makan dengan lahap. Zeva dan Zafi menceritakan hal-hal yang menyenangkan yang terjadi di sekolah mereka, tapi tidak soal Boy ataupun Natasha. Untuk pesta besok, akan ada banyak orang yang ingin menemuimu, Zeva, ujar Marcelo. Apa tidak bisa Zafi saja? Zeva menunjuk Zafi. Zafi memiliki tugas lain. Kau sudah tahu apa kan? Marcelo menatap Zafi. Iya, Pak. Zafi tahu ayahnya ingin dia mengakrabkan diri dengan para pemimpin keluarga dan penerus mereka. Terus siapa yang akan menemaniku? Tanya Zeva. Putra tertua keluarga Sandy. Jawaban Marcelo membuat ketiganya terkejut. Marcelo, Violeta hendak bicara namun Marcelo memotongnya. Dia berbeda dengan adiknya. Mario Sandy adalah pria yang cerdas. Dia bahkan telah mempersiapkan pemberontakan untuk mendapatkan posisi kepala keluarga di usia muda. Di antara semua tuan muda, dia yang paling pantas bersanding denganmu malam ini. Ujar Marcelo. Ya, baiklah. Zeva mengangguk. Dia tidak akan marah karena dia tahu kewajibannya sebagai putri keluarga Aguero. Dia harus menuruti perkataan kepala keluarga dan melakukan tugasnya dengan baik. Didampingi oleh Mario Sandy adalah salah satu tugas untuk Zeva. Lagi pula, itu hanya pendamping pesta, bukan pendamping hidup. Kalau pendamping hidup, Zeva harus melakukan pemberontakan walau dia tahu akan kalah. Hei, ini pertama kalinya kau didampingi orang lain. Kau akan baik-baik saja kan? Bisik Zafi. Apa yang kau khawatirkan? Zeva tersenyum. Kau benar. Harusnya aku mengkhawatirkan Mario Sandy. Zafi tersenyum. Sialan kau. Oh, iya Pak. Apa semua pendukung diundang? Tanya Zeva. Iya, semuanya termasuk anak mereka yang masih kecil. Ini adalah pesta tanpa alkohol dan aku sudah menjamin keamanannya. Jawab Marcelo. Kalau begitu, apakah ada anjing yang datang? Tanya Zeva. Bukannya kamu menantikan kedatangannya? Marcelo memberikan senyuman tajam. Papa yang terbaik. Zeva tersenyum. Dia tidak sabar melihat ekspresi anjing itu saat melihatnya. Malam telah tiba. Mobil mulai masuk ke dalam mansion Aguero tanpa henti. Satu persatu keluarga datang dengan penampilan terbaik mereka. Ini adalah hari di mana putra dan putri Aguero akan muncul. Mereka harus menarik perhatian. Tak terkecuali keluarga Sandy yang terdiri dari seorang ayah dan dua orang putra itu. Mereka sama-sama berpenampilan baik, terutama Mario Sandy yang pakaiannya diberikan langsung oleh Marcelo. Jangan membuat wajah seperti itu, ujar Mario. Jangan mengaturku. Boy merasa kesal. Ini pertama kalinya kau datang ke pesta. Kau tidak boleh membuat ulah. Jika ada yang menyapa, kau harus tersenyum. Kalau begini saja tidak bisa, bagaimana kau mau mengalahkanku dalam pertarungan penerus? Mario tertawa sebelum pergi meninggalkan Boy sendirian. Sial. Boy bergetar, namun dia harus menahan amarahnya di sini. Boy memiliki misi penting. Saat putri keluarga Aguero datang, dia akan mengajaknya berdansa lebih dulu sebelum Mario melakukannya. Kenapa berdiri sendirian? Seseorang mengulurkan segelas minuman ke arah Boy. Terima kasih. Boy mengambil minuman tanpa menatap sosok itu. Kupikir kau akan menghantamku. Hahaha. Hah? Boy sontak menoleh ke arah Maxim yang tertawa. Benar, remaja itu yang memberikan Boy minuman. Keberadaan Maxim di tempat itu membuat Boy sangat terkejut. Kenapa Maxim ada di sini?
Orang-orang yang diundang berasal dari keluarga mafia atau keluarga pejabat yang bekerja untuk Aguero. Setahu Boy, Maxim hanya remaja populer dan playboy. Kenapa kau ada di sini? Tanya Boy. Aku datang karena diundang, ujar Maxim. Rupanya kau juga keluarga mafia ya? Apa keluarga baru? Kalau keluargamu baru beberapa tahun berdiri, biar ku beritahu satu hal. Kau harus berhati-hati, karena semua orang yang ada di tempat ini bisa membunuhmu kapanpun. Boy meneguk minumannya. Wah, terima kasih sarannya, Tuan Muda Sandy. Maxim tersenyum cerah, membuatnya terlihat seperti orang bodoh di depan Boy. Keluarga kami bergabung dengan Aguero sejak 5 tahun yang lalu. Tapi, kami telah menjadi mafia sejak generasi sebelumnya. Jika kau mau, aku bisa membantu keluargamu bekerja sama dengan keluargaku. Oh, tentu saja, keluargamu hanya menjadi bawahan biasa, ujar Boy. Begitukah? Maxim mengangguk polos. Jadi, apa nama keluargamu? Boy tersenyum miring. Itu Tuan Muda Toretto. Seorang pengawal datang mendekati Maxim. Apa? Boy terkejut dengan panggilan itu. Ada apa? Tanya Maxim. Dasi Anda berantakan. Oh ya ampun. Maxim bisa merasakan tatapan ibunya dari kejauhan. Ia buru-buru merapikan dasi yang ia pakai. Terima kasih ya, ucap Maxim. Tidak masalah, Tuan Muda. Pengawal itu langsung pergi. Boy? Maxim kembali menatap Boy dengan wajah polos. Wajah sombong Boy telah menghilang menjadi keringat dingin. Dia sangat terkejut saat tahu kalau Maxim adalah keponakan Marcelo, sekaligus penerus keluarga besar yang terkenal sebagai keluarga psikopat. Boy, ada apa? Oh, aku lupa. Aku harus memanggilmu Tuan Muda Sandy di sini. Maxim tertawa kecil. Sial, benar kata mereka. Psikopat suka menunjukkan wajah polos dan bersikap ramah. Boy menelan ludahnya. Nama lengkap Maxim, Maxim Dominicel Toretto. Tidak pernah dirahasiakan oleh pihak sekolah, karena ada banyak keluarga Toretto di New York. Berbeda dengan Aguero yang ada hanya satu. Boy sendiri tidak pernah tahu nama belakang Maxim, sehingga dia tidak curiga Maxim berasal dari keluarga mafia. Tunggu, kalau Maxim berasal dari keluarga Toretto, apakah Zeva juga? Boy semakin bergetar. Oh, mereka tiba. Maxim menatap keluarga Aguero yang memasuki aula pesta. Semua mata langsung tertuju kepada mereka, termasuk mata Boy. Kekhawatiran Boy terjadi saat dia melihat Zeva dan Zavi berjalan berdampingan di belakang kedua orang tuanya. Mereka berdua adalah anak-anak keluarga Aguero. Mereka memiliki penampilan yang baik, sama seperti orang tua mereka. Nona Aguero sangat cantik sama seperti ibunya. Aduh, apakah putraku bisa mendapatkan kesempatan kalau seperti ini? Putriku harus bisa menjadi menantu. Bisik-bisik para tamu undangan mulai terdengar. Zeva dan Zavi berhenti di tengah aula saat para tamu mulai mendekati mereka dengan canggung. Keduanya memasang senyum bisnis. Di tengah itu, Zeva melirik ke arah Boy yang menatapnya dari kejauhan. Gadis itu tersenyum manis.